Halo sahabat Suara Flores yang budiman. Salam jumpa kembali, semoga sahabat sekalian selalu sehat walafiat di mana saja berada. Pada konten video kali ini kita akan bahas tentang sejarah pembangunan Bendungan Napung Gede. Para sahabat, siapa saja orang di balik hadirnya Bendungan Napung Gede? Mari simak informasi selengkapnya berikut ini. Pada tanggal 23 Februari 2021 yang lalu, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah meresmikan Bendungan Napung Gede yang terletak di Desa Ilinmedo, Kecamatan Wahiblama, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah diresmikan, pihak pelaksana dalam hal ini PT Nindya Karya harus menempuh proses finishing pada beberapa bagian. Tujuannya agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat demi kesejahteraan bersama. Ya, artinya pembangunan bendungan ini sudah selesai alias sudah rampung. Lalu, tahukah Anda akan orang-orang yang berjuang keras, merespon cepat hingga hadirnya Bendungan Napung Gede? Telusur demi telusur, Suara Flores akhirnya mengetahui bahwa awal mula pembangunan bendungan besar di Flores itu terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Sika Dr. Andus Yosep Ansarera dan Wakil Bupati Sika Dr. Andus Paulus Nong Susar. Pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, Suara Flores berhasil menemui Dr. Andus Yosep Ansarera selaku Bupati Sika periode 2013-2018. Kepada Suara Flores di kediaman Litbang Kota Maumere, Ansarera pun kembali mengingat-ingat cerita perjuangan pembangunan Bendungan Napung Gede. Mantan Sekda Kabupaten Ende ini mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Napung Gede merupakan kerja keras banyak pihak dan mega proyek era Presiden Joko Widodo itu mulai dibangun pada masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah. Ada berbagai tahapan dan tantangan yang dilalui pemerintah. Aksi demo, protes keras hingga terjadi penolakan saat itu bahwa pembangunan bendungan akan berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Tahap demi tahap telah dilalui pemerintah. Akhirnya Bendungan Napung Gede pun diresmikan Presiden Joko Widodo. Bendungan ini diresmikan Presiden pada masa kepemimpinan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Sika Romanus Woga. Untuk mengetahui secara lengkap kisah sejarah pembangunan Bendungan Napung Gede, berikut petikan wawancara Suara Flores bersama Bupati Ansar. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi berawal dari kami punya program pokok kami kan ada 3, kepariwisataan, pertanian, dan kelautan perikanan. Khusus di bidang pertanian, upaya kita adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya produksi pertanian di daerah persawahan. Ada 2 wilayah persawahan kita yang memang potensi itu bisa dikembangkan, Magepanda dan Nebe. Khusus untuk Nebe, selama itu diairi oleh jaringan saluran yang diambil dari bendungan di dekat Nebe situ. Tapi dalam perkembangan ketika kita berusaha untuk meningkatkan produksi tanaman dengan musim tanam, kita berharap itu minimal 2 kali setahun. Tidak bisa terpenuhi, tidak tercukupi karena bendungan pun sudah mulai dangkal dan kemudian jaringan juga terbatas, lalu air menjadi kurang sehingga produksi menurun. Apa yang kita inginkan maksimalkan tidak bisa. Nah, sangat kebetulan ini kan menjadi programnya Departemen PU itu di bidang pengairan. Lalu kita coba berbicara konsultasi dengan Balai Wilayah Sungai Kupang. Ketika kita meminta bagaimana caranya bisa mengatasi supaya air ini bisa lebih banyak. Kemudian, kalau begitu kita mesti berusaha cari jalan bagaimana caranya untuk kita membangun bendungan baru, karena di sini tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, maka
mari kita coba lihat di daerah mana itu. Awalnya mereka lebih dulu pergi lihat kira-kira cocoknya di mana. Lalu ketemulah, Pak, ini mesti di daerah di Bayablama yang cocok. Oke, kalau di daerah Bayablama oke, supaya ditindaklanjut lanjut, kita lanjutkan dengan survei kalau begitu, supaya kelayakannya bisa atau tidak. Nah, sehingga bersama Balai Wilayah Sungai kita coba melihat di daerah Ilin Medo itu sekarang menjadi awalnya dia kan dalam sekali di kali, jadi kita awalnya pergi ke kali lihat dan sebagainya. Oh, ini memungkinkan, oke. Untuk membebaskan lahan itu, saya minta mulai dengan identifikasi lahan, siapa pemiliknya, data pohonnya berapa dan sebagainya, lakukanlah oleh camat dan dibantu oleh BPN supaya data-data yang dibutuhkan itu apa saja, bukan hanya tanah, karena di atas tanah itu untuk ganti rugi juga termasuk pohon yang kan merupakan sumber kehidupan petani. Sambil itu mereka merencanakan dengan baik, lalu sudah ada tanda-tanda ini kayaknya bisa ini. Nah, begitu bisa sejalan dengan program Jokowi ingin membangun bendungan sekian-sekian dan sebagainya di NTT. Petani kita siapkan, kelompok mereka dikelompokkan, kemudian supaya mereka memahami arti daripada bendungan itu seperti apa, kita bawa mereka ke Jogja, melihat bendungan di sana. Supaya mereka pulang, mereka ada gambaran dan punya semangat. Dengan mereka memahami, punya semangat seperti itu, identifikasinya juga berjalan dengan lancar, dan lain sebagainya. Dibutuhkan berapa hektar, luas wilayahnya seperti apa, mulai dari situ. Pemda pada saat itu, karena sudah ada identifikasi ini, Pemda harus bebaskan, kita lihat, siapkan anggarannya. Total anggaran kita hitung kira-kira sekitar 14 sampai 16 miliar. Tetapi untuk pembebasan itu kita lakukan bertahap, karena kita dana kurang. Karena dana kurang, maka awalnya kita rencanakan cukup 4 miliar dulu. 4 miliar itu awalnya kita mau bebaskan lahan saja. Dan lahan itu kalau dilihat dari nilai NJOP-nya kan masih sedikit di sana. Ternyata dalam pembebasan itu tidak hanya menyangkut lahan, tetapi juga menyangkut tanaman yang ada di atasnya. Mau tidak mau kita hitung tambah lagi, sehingga 4 miliar tidak cukup. Tapi oke, kalau begitu kita bebaskan bertahap. Kita bersama-sama dengan Balai Sungai, kira-kira daerah mana yang kita harus bebaskan lebih dulu untuk mereka pekerjaan fisik. Sehingga kita bebaskan lebih dulu jalan masuknya dan daerah yang menjadi inti pembangunannya. Itu dari 4 miliar itu di situ. Kita lakukan sosialisasi macam-macam lah dan lain sebagainya. Akhirnya ada kesepakatan, oke, kita bikin bertahap. Identifikasi lebih dalam dan sebagainya. Nah, sekarang untuk perhitungan harganya bagaimana? Daripada kita hitung sendiri juga susah, maka carilah pihak ketiga, dan itu dilakukan, kita minta BPN yang fasilitasi untuk cari itu. Jadi dapatlah pihak ketiga untuk menghitung-hitung, jadilah dapatkan angka dan kita proses pembayaran. Kita awal dengan sosialisasi dan sebagainya. Memang ada riak-riak pertama itu, ada setuju, ada yang tidak setuju dan sebagainya, tapi kita melakukan pendekatan secara lebih termotivasi supaya lahan itu bisa terakomodir, kira-kira begitu. Itu awalnya. Jadi secara sepintar kita minta dengan proposal, tolonglah buatlah bendungan buat kami. BWS Balai Wilayah Sungai menindaklanjuti itu dengan mulai langkah survei dan sebagainya. Itu jalan saja dulu, kita belum ada prediksi tentang itu. Nah, setelah itu baru mereka bikin perencanaan detail. Nah, karena setelah ada perencanaan detail, biayanya begitu besar, maka mereka perjuangkan masuk dalam programnya Jokowi untuk membangun bendungan di NTT itu. Jadi awalnya memang ada yang setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju itu hanya karena mereka belum paham. Pertama itu tidak setuju itu sedikit itu adalah di daerah Enakter. Nah, dalam perencanaan mereka harus dipindahkan. Nah, itu kan masih tarik menarik itu. Ada kelompok terutama di bawah pimpinan yang kita ajak mereka ke Jogja untuk melihat itu. Mereka itu sudah sepakat, oke. Sehingga mereka itu menjadi orang juga yang di masyarakat
membantu kita untuk memotivasi yang lainnya sehingga mereka sepaham kira-kira. Secara umum kan di Sika ini kan belum tahu. Ketika ada penetapan bahwa akan dibangun bendungan di Napung Gete masuk dalam 7 bendungan di NTT yang dibangun Jokowi, baru semua kaget, senang. Padahal awalnya kan dari kita yang anjo baru. Nah, karena itu kita harus berusaha. Mari kita bersama-sama bagaimana caranya untuk itu bisa terwujud. Kita bagus sosialisasi dengan rencana dari BWS itu. Manfaat dari bendungan itu harus bisa diairi untuk kurang lebih 300 hektar tadi. Itu kan sebenarnya untuk lebih. Tapi ada daerah-daerah yang di atas di Waibelama juga bisa tertampung yang bisa digunakan untuk itu. Kemudian dari gambaran mereka, ya, karena Maumere ini kesulitan air, itu juga menjadi sumber air baku. Wah, kita lebih senang lagi, berarti dengan mereka sudah ukur segala macam sekitar 200-an lebih liter per detik dan sebagainya. Oh, senang kita. Gitu. Wah, nah, kita berniat, tekad sudah, ini kita harus sukseskan ini. Kita kemudian soal pembayaran dengan teknisnya yang tarik-menarik, harus bayar sekaligus. Sekaligus kita uang sedikit dan sebagainya. Itu sebagai tantangan ya? Nah, itulah tantangannya. Sampai sekarang ini kan masih ada beberapa keluarga yang belum bisa dibayar. Tapi itu bukan berarti Pemda atau pusat tidak ada uang, tidak. Ada uang. Hanya butuh administrasinya itu harus jelas. Yang pertama tentu kita rasa senang. Kita bersyukur bahwa Presiden satu ini luar biasa menanggapi kebutuhan masyarakat kecil ini dengan begitu antusiasme luar biasa. Nah, dan sekarang kita sudah dapat. Sekarang tindak lanjutnya adalah mari kita mulai sama-sama merealisasikan untuk memanfaatkan bendungan itu. Yang pertama oleh masyarakat. Mari masyarakat, khususnya orang di Nebe sana yang tadinya kekurangan air, sekarang air sudah tersedia. Hanya memang sekarang ini masih dilanjutkan dengan bangunan-bangunan pelengkap untuk tarik jaringan dari situ kena. Tetapi petani sudah bisa menyiap. Yang kedua, pada waktu lalu sebelum saya mau akhir masa jabatan itu, dari Balai Sungai juga mereka sudah mengidentifikasi survei awal untuk jaringan air minum dari Napung Gete ke Megal saja detailnya. Mudah-mudahan pelaksanaan awalnya untuk jaringan ini 2021 ini sudah bisa berjalan. Tapi kalau tidak, ya paling tidak 2022 sudah harus, kita berharap sudah bisa dimulai. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas respon yang begitu luar biasa dari Bapak Presiden untuk kesejahteraan rakyatnya, secara khusus di Kabupaten Sika. Terima kasih juga kepada teman kita, mitra DPRD zamannya saya, yang juga ternyata tidak terlalu sulit untuk bisa berjuang karena memahami bersama ini kepentingan rakyat, dan kemudian kita bisa mendapatkan anggaran walaupun dengan anggaran yang minim, tetapi kita secara bertahap bisa dianggarkan untuk pembebasan lahan. Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang di Ilen Medo. Dengan riak-riaknya itu adalah hal yang wajar, tapi pada akhirnya mereka siap untuk membantu menyukseskan itu, dan pada akhirnya hasilnya mereka bisa nikmati sekarang ini. Mereka bisa lihat, ternyata yang kita lalu meragukan dan sebagainya sekarang sudah bisa hasil. Tinggal saja bagaimana lebih lanjut kita bisa manfaat. Lalu saya juga menyampaikan terima kasih kepada kepemimpinan yang sekarang, pemerintahan yang sekarang, bagaimanapun juga mereka juga siap melanjutkan apa yang telah dirintis pada yang lalu dan bisa tercapai sampai dengan peresmian oleh Presiden. Itu luar biasa.